Kalau saya sebut Selat Hormuz, apa yang ada di pikiran Anda? Kapal tanker? Ketegangan politik? Minyak? Ya, itu semua benar. Tapi, kayaknya cerita yang selama ini kita tahu itu cuma sampulnya doang. Ada kisah lain yang jauh lebih dalam. Dan hari ini, kita akan coba bongkar cerita itu bareng-bareng. Nah, ini dia. Setiap kali kita lihat berita, narasinya selalu sama kan? Soal kapal perang, soal ancaman ekonomi. Media seolah-olah udah ngasih kita kacamata kuda yang bikin kita cuma bisa lihat Hormuz sebagai satu titik panas di peta. Padahal, itu baru setengah dari kebenarannya. Nah, ini dia intinya. Gimana kalau kita coba geser fokusnya? Kita lupain dulu deh peta-peta strategi militer itu. Kita lihat cerita yang sesungguhnya. Kisah tentang perjuangan. Perjuangan alam dan perjuangan manusia buat bertahan hidup di salah satu tempat paling ekstrim di muka bumi. Oke, sebelum kita menyelam lebih dalam ke cerita yang jarang dilungkap, kita bahas dulu versi Hormuz yang kita semua udah familiar. Versi yang selalu jadi headline di berita-berita internasional. Angka ini, 20%, ini bukan sekedar angka loh. Inilah alasan kenapa seluruh dunia bisa panik cuma karena ada satu insiden kecil di selat ini. Bayangin aja, 1/5 dari total pasokan minyak dunia lewat sini, setiap hari. Jadi ya, bisa dibilang ini tuh urat nadi ekonomi global. Di sini, kita bisa lihat dua sisi Hormuz yang kontras banget. Di satu sisi, Hormuz itu cuma sebuah konsep, sebuah simbol kekhawatiran global. Tapi di sisi lain, coba lihat realitas fisiknya. Ini tuh cuma jalur air yang sempit banget, cuma sekitar 34 km di titik paling sempitnya. Kapal tanker raksasa harus bisa lewat situ dengan presisi yang luar biasa. Oke, sekarang kita tinggalkan berita utama, mari kita masuk ke jantung cerita yang sebenarnya. Kita mulai dari alamnya yang, jujur aja, luar biasa tangguh. Coba bayangin deh, air di Teluk Persia itu kalau musim panas suhunya bisa sampai 35 derajat Celcius, panas banget. Di tempat lain, suhu segitu udah pasti bikin semua terumbu karang mati, jadi putih semua. Tapi karang di Hormuz, mereka beda. Mereka berhasil berevolusi dan beradaptasi. Mereka ini kayak arsip hidup yang nyimpan rahasia gimana caranya kehidupan bisa menang melawan kondisi yang mustahil. Tapi sayangnya, sekuat apapun mereka beradaptasi selama ribuan tahun, mereka nggak siap menghadapi ancaman modern yang datangnya secepat kilat. Tumpahan minyak dari lalu lintas kapal, pembangunan di pesisir, sampai aktivitas militer, semua itu jadi tekanan baru yang terlalu berat buat mereka tanggung. Dan lihat keajaiban yang satu ini. Ini namanya hutan hara. Pohon-pohon bakau di sini punya kemampuan super. Akarnya itu bisa menyaring garam dari air laut, jadi mereka bisa tumbuh subur di tempat yang seharusnya mematikan buat tanaman lain. Hutan ini bukan sekedar hutan, tapi juga jadi semacam kamar bayi buat udang dan ikan, jadi dasar dari seluruh rantai makanan di sana. Kutipan ini benar-benar kena banget kan? Kemampuan bertahan hidup itu bukan cuma cerita indah, itu adalah sebuah sistem, sebuah mekanisme biologis yang rumit. Dan yang namanya mekanisme, sekecil apapun itu, kalau tekanannya terlalu besar, ya bisa rusak. Sama kayak alamnya yang beradaptasi dengan cara-cara yang luar biasa, manusianya juga nggak kalah hebat. Sekarang, kita beralih dari alam ke kecerdasan manusia yang tinggal di lingkungan super keras ini. Ini jenius banget sih, namanya bedgear atau menara angin. Anggap aja ini AC alami tanpa listrik. Cara kerjanya simple tapi cerdas. Menara ini menangkap angin sejuk dari atas, terus anginnya disalurkan ke bawah lewat lorong-lorong khusus, dan hasilnya suhu di dalam ruangan bisa turun sampai 10 derajat Celcius. Teknologi sempurna yang lahir dari kebutuhan. Sekarang, coba lihat perahu lenge ini. Apa yang istimewa? Perahu ini, yang didesain buat berlayar di laut lepas, dibangun tanpa cetak biru sama sekali. Nggak ada gambar, nggak ada rencana tertulis. Semua ilmunya, setiap lengkungan kayu, setiap sambungan, itu ada di dalam kepala dan di tangan para pembuatnya. Diwariskan dari generasi ke generasi. Tabel ini nunjukin sebuah pola yang jujur aja agak menyedihkan ya. Mulai dari perahu lengeh yang harus berhadapan dengan aturan maritim modern, topeng boruga yang ilmunya mulai hilang, sampai bahasa Kumzari yang terancam punah karena zaman udah berubah. Semua teknologi bertahan hidup yang udah teruji ratusan tahun ini, sekarang justru diambang kepunahan. Nah, di bagian ini kita bakal lihat gimana dua cerita yang berbeda ini, cerita global dan cerita lokal, saling bertemu, atau mungkin lebih tepatnya, saling bersenggolan di perairan sempit Selat Hormuz. Coba deh bayangin skala industri ini. Kapal tanker super besar, panjangnya bisa kayak beberapa lapangan bola, mondar-mandir bawa minyak mentah buat menghidupi dunia modern kita. Mereka ini ibarat truk-truk raksasa di jalan tol global. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang yang benar-benar berbeda.
Buat nelayan dan pelaut lokal, selat ini bukan sekedar garis di peta. Ini tempat kerja mereka. Kelangsungan hidup mereka bergantung pada kemampuan mereka membaca air, arusnya, anginnya. Salah sedikit saja bisa fatal akibatnya. Dan disinilah dua dunia itu bertemu. Mereka ada di tempat yang sama, tapi seolah-olah hidup di dimensi yang berbeda. Ironisnya, tanah liat yang sama yang dilewati kapal-kapal tanker raksasa itu juga diambil oleh penduduk lokal untuk dibuat jadi saus khas bernama surak. Mereka benar-benar hidup dari tanah dan air yang sama, tapi dengan cara yang sangat berbeda. Oke, sekarang kita mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya. Apa sih pesan utama yang bisa kita ambil dari semua ini? Nah, ini dia pemikiran yang paling penting. Hormuz itu bukan lagi cuma sekedar tempat aneh di ujung dunia. Hormuz itu semacam bocoran, sebuah pratinjau tentang masa depan kita semua. Kenapa? Karena tantangan yang mereka hadapi di sana selama ratusan tahun, sekarang mulai kita rasakan juga di seluruh dunia. Grafik ini ngejelasin maksudnya dengan gamblang banget. Lihat deh, isu-isu seperti panas ekstrim, krisis air, ketidakstabilan, hal-hal yang sekarang jadi masalah global, di Hormuz itu udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari sejak dulu. Mereka nggak nunggu krisis datang buat belajar caranya bertahan, mereka udah melakukannya dari generasi ke generasi. Dan pada akhirnya, pertanyaan ini kembali ke kita semua. Hormuz itu seperti buku pelajaran tentang ketahanan dan adaptasi yang ditulis dengan pengalaman pahit selama berabad-abad. Pertanyaannya sekarang, di saat dunia kita menghadapi tantangan yang sama, apakah kita mau membuka buku itu dan belajar, atau kita akan terus mengabaikannya?